Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Nah, di segmen kali ini kita akan membahas suatu penyakit yang sering mungkin kita jumpai dan menjadi pengetahuan umum masyarakat, yaitu penyakit diabetes. Mungkin pemirsa di sini ada mungkin yang sudah mengalami diabetes. Nah, banyak pertanyaan di masyarakat mengenai komplikasi diabetes ini karena banyak yang sering terjadi. Nah, untuk membahas hal itu saya tidak sendiri, saya bersama dengan Dr. Dewi Widyastuti, spesialis penyakit dalam. Apa kabar dokter? Baik, terima kasih Dr. Ekles. Iya, saya selalu ya dokter ya. Alhamdulillah. Nah, ini penyakit diabetes atau penyakit gula yang memang masyarakat udah pada tahu, atau mungkin pemirsa ada yang mengalami atau menderita diabetes ini ya. Dan ini memang komplikasi dari diabetes kan banyak yang terjadi ya. Nah, kenapa bisa terjadi komplikasi dok? Memang sebetulnya komplikasi dari diabetes ini terjadi pada satu prinsipalnya adalah dia mengalami kerusakan sel endotel vaskuler. Jadi kerusakan sel endotel vaskuler ini nanti suatu ketika akan merambat kepada kematian sel-sel di organ-organ tubuh kita seperti jantung, kemudian ginjal, saraf, dan lain sebagainya. Iya. Tapi yang paling sering komplikasinya apa dokter? Kita terbagi ada dua dokter secara garis besar komplikasi dari diabetes itu sendiri. Ada yang terjadi yang kita sebut dengan makroangiopati ya, dan yang kedua adalah mikroangiopati. Kalau dari makroangiopati sendiri kita bisa sebut salah satunya adalah komplikasi ke stroke misalnya, atau ke jantung seperti adanya kejadian-kejadian jantung koroner ya. Kemudian yang ketiga itu adalah penyakit-penyakit peripheral arterial disease. Seperti itu. Tapi yang paling sering dokter, kalau tiga komplikasi yang paling sering antara makro mikro apa saja dokter? Yang paling sering memang biasanya kita terjadinya mikroangiopati ya. Mikroangiopati itu sendiri biasanya ada gejala retinopati, mata yang rabun sampai dengan kebutaan, kemudian adanya juga neuropati. Neuropati itu seperti kerusakan saraf, kesemutan, tingling, rasa kebas sampai dengan kehilangan rasa sensorik sama sekali atau kita sebut dengan baal ya. Wah, memang komplikasi ini bukan cuma sekedar wah saya penyakit diabetes, tapi sebenarnya bisa ke organ-organ yang lain. Betul. Karena berhubungan dengan tadi ya dokter ya. Awal yang manis tapi berarti tidak manis ya dokter. Dokter, biasanya berapa lama sih diabetes ini dapat berlangsung? Oke, dapat berkembang itu diabetes biasanya dari seseorang yang sehat menuju ke arah prediabetes kita membutuhkan waktu sekitar 5 tahun dok. Sedangkan dari kondisi prediabetes itu sendiri menuju ke arah diabetes juga kita membutuhkan sekitar waktu 5 tahun. Jadi bisa di total mungkin sekitar 10 tahun ya dok. Ketika kita berusia misalnya 40 tahun, maka kita harus menengok ke belakang. Sekitar 10 tahun berarti ketika kita terdiagnosa di usia 40 tahun, artinya 10 tahun yang lalu kita sudah terdiagnosa diabetes. Diabetes ya? Oh, sebenarnya 5 tahun itu prediabetes ini ya, apa ya, jaga-jaga kita ya? Betul. Supaya tidak terjadi diabetes ya? Ya. Tapi ada gejala yang lain nggak sih? Gejala klinis gitu? Baik, kalau untuk gejala klinis sebenarnya bervariasi ya dok. Banyak sekali kita temukan mulai dari gatal-gatal seluruh tubuh, atau mungkin pasien itu sudah datang dengan komplikasi dok. Seperti mengeluh rasa kesemutan di tangan dan kaki, jari-jari, kemudian ada rasa baal, atau mungkin gatal pada area kemaluan. Kemudian pada pria terutama misalkan ada disfungsi ereksi seperti itu. Ya, banyak sekali variasinya dokter. Sampai dengan pandangan mata kabur ya. Kadang-kadang kita juga dikonsultasikan awalnya dari dokter spesialis mata ya. Dok, kenapa mata saya kok gonta-ganti kacamata, refraksinya. Nah, ini kita setelah ketahui, kita runut ternyata dia seorang penderita diabetes. Nah, dokter, ini mungkin menjadi pertanyaan masyarakat di rumah, apa yang kita rasakan pada saat gula darah tinggi? Baik, ketika gula darah kita terlalu tinggi, dok, memang yang dirasakan itu tidak jauh berbeda ketika kita mengalami gula darah yang terlalu rendah. Sama-sama menggambarkan rasa lemas yang berlebihan ya. Kadang-kadang ada juga yang sampai dengan kehilangan kesadaran atau kita sebut dengan koma diabetikum. Hati-hati dengan kondisi seperti itu ya dok, karena bisa menimbulkan kematian. Iya. Memang pentingnya juga kita memeriksa gula darah kita ya. Tapi bukan berarti pada saat kita periksa gula darah tinggi terus langsung menderita diabetes, bukan ya, ada diagnosanya ya. Iya betul. Tapi gejala umum seperti tadi ya pada saat gula darah tinggi ya. Iya. Nah, oke, ini kan berhubungan dengan gula darah nih, diabetes, berarti gula darah yang meningkat ya. Dengan berbagai penyebabnya dan tipe-tipe diabetes. Tapi ini bisa kembali normal nggak gula darahnya? Ini pasti pertanyaan masyarakat di rumah nih. Baik,
Seseorang itu sebetulnya bisa menjalani pengobatan dengan baik ya, sehingga dia bisa mengalami satu kondisi gula darah yang normal, bahkan senormal mungkin seperti yang lain, dokter. Banyak pasien-pasien juga yang memiliki kedisiplinan yang bagus, controlling self monitoring gula darah yang baik setiap bulannya, dan minum obat yang teratur, kendali stresnya juga bagus. Dia bisa mengalami satu kondisi gula darah yang stabil dan normal. Oke. Tapi memang dipengaruhi oleh harus ada faktor lifestyle dan ada faktor pengobatan yang terus-menerus di dalamnya ya? Ya, betul. Gitu-gitu. Tanpa obat bisa kembali normal nggak, dok? Kalau untuk tanpa obat, biasanya kalau pasien masih dalam kondisi atau fase prediabetes, kita mengawalinya dengan diet dulu, dok. Kan? Dengan lifestyle modifikasi. First line terapinya itu adalah lifestyle modifikasi. Kecuali kita sudah didiagnosa diabetes. Ya, jadi betapa pentingnya itu ya, dokter ya. Oke, nah berhubungan dengan komplikasi tadi, dokter, ini komplikasi dapat dicegah nggak, dok? Tentu saja dapat dicegah, dokter. Apabila kita menerapkan pola hidup yang sehat. Ada beberapa pilar atau tata laksana dari diabetes itu sendiri yang dapat kita lakukan selama kita melakukannya dengan tertib, disiplin ya. Kita bisa mencegah semua komplikasi tersebut. Yang pertama, dari keempat pilar itu adalah yang pertama adalah edukasi yang baik. Ya, edukasi ini termasuk dari tata laksana diet ya, dok ya. Sehingga orang-orang misalnya pola makannya seperti apa. Ada prinsip yang namanya kita sebut dengan 3J. Ya. Oke, apa mungkin itu, dok? Belum banyak orang tahu mungkin ya. 3J ini yang pertama adalah kita harus membatasi jumlah kalori. Ya, itu satu. Bukan pantangan ya. Kita masih boleh konsumsi misalnya karbohidrat dalam jumlah yang tidak berlebihan. Dari Perkeni sendiri kita dianjurkan tidak boleh membatasi atau mengurangi kalori sehingga kita tetap wajib masuk kalori atau karbohidrat itu sebatas 130 gram per hari. Karbohidratnya 130 gram per hari. Okay. Lalu J yang kedua adalah jumlah ya, jumlah makanan tadi yang pertama sudah, jenis makanan harus bervariasi. Jadi kita tidak boleh makan yang itu melulu ya. Jadi yang harus kita tingkatkan adalah yang tinggi serat. Sehingga misalnya contohnya kita alihkan dari yang manis-manis ke yang banyak serat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Okay. Lalu yang ketiga, J yang ketiga ini adalah jam makan harus tertib atau teratur. Dan kita usahakan supaya pasien-pasien tahu bahwa kita wajib makan itu tepat waktu ya. 3 kali sehari makan besar diselingi dengan 3 kali makan kecil. Itu jauh lebih baik loh, dok, dibandingkan kita makan dengan mengurangi frekuensinya rata-rata. Karena pasien-pasien diabetes itu juga banyak yang takut makan ya. Kalau saya makan, dok, saya takut gula saya naik ya. Sehingga jadi frekuensinya yang dia turunkan menjadi 1 kali sehari. Nah, itu sebetulnya kurang tepat. Jadi kita harapkan dengan edukasi yang baik ini, pasien jadi lebih paham bahwa distribusi gula itu harus kita tetap mendekati, usahakan kembali ke grafik yang landai. Oke. Jadi bukan kita larang makan untuk penderita diabetes, tapi memang harus bijak dalam memilih makanan. Setuju ya, apalagi dalam menjaga kalori tadi ya. Betul. Nah, pantangan bagi penderita diabetes apa? Untuk pantangan sendiri sebetulnya kalau menurut dokter itu tidak ada ya, dok ya. Sebenarnya hak yang sama untuk makan bagi seorang diabetesi itu adalah sama dengan orang normal. Tetapi yang perlu kita ketahui adalah bedakan antara pantangan dengan batasan. Nah, itu harus kita pahami dulu. Bahwa kita boleh makan tetapi harus dibatasi sesuai dengan takaran ya dari ahli gizi kita. Jadi sebelum kita mengetahui berapa sih takaran makan kita, mungkin ada bagusnya, baiknya teman-teman semuanya bisa konsultasi ke dokter gizi klinik. Oke, supaya memang teratur jumlah nutrisinya. Betul. Dicukupi ya. Setuju banget, dokter. Oke, terakhir nih, dokter. Tips bagaimana mencegah supaya kita tidak terkena diabetes, ataupun bagi masyarakat di rumah nih yang menyaksikan yang sudah terkena diabetes, bagaimana menjaga supaya kehidupannya tetap stabil. Ada 3 lagi terakhir, dokter. Gimana supaya tidak terjadi komplikasi? Baik, bagi seseorang yang belum terkena diabetes, ada baiknya untuk menjaga selalu kesehatannya dengan 1, controlling gula darah ya. Setuju. Kita harapkan sebetulnya ada yang namanya screening test, dokter. Di bawah usia 40 tahun, ada baiknya kita tetap harus lakukan screening test untuk gula darah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita harus menjaga pola hidup sehat. Pola makan sehat itu adalah yang utama ya sebelum kita masuk menuju obat-obatan apabila terkena diabetes. Maka yang harus kita lakukan adalah 1, menjaga pola hidup atau pola makan yang sehat. Kedua,
hindari stres, Dok. Nah, ini juga bisa meningkatkan gula darah ya, sehingga tidak terkendali. Yang ketiga, jalankan aktivitas fisik, yaitu olahraga. Olahraga seperti apa? Adalah yang dianjurkan olahraga jalan kaki sekitar 30-45 menit sehari, 3 kali sampai 5 kali dalam 1 minggu. Oke. Nah, sekarang itu yang untuk mencegah ya. Yang belum terkena diabetes. Kalau yang sudah terkena diabetes, dokter, bagaimana menjaga kehidupannya, dok? Untuk menjaga kehidupannya dari seorang diabetes sendiri itu adalah sebagai tambahan, mungkin bisa selain melakukan olahraga yang teratur, hindari stres yang berlebihan, kemudian terapi yang tepat waktu ya, pengobatan yang baik dengan berkonsultasi ke dokter. Yang terakhir adalah tidak lupa untuk self monitoring gula darah di rumah dengan teratur ya. Minimal 1 kali sebulan beliau harus bisa berkonsultasi ke dokter agar controlling gula darahnya selalu bagus. Ya, 1 bulan dan memang harus ada medikasi yang harus diminum terus ya. Iya. Gitu. Nah, terakhir, mencegah supaya tidak terjadi komplikasi yang sudah terkena diabetes. Ya. Untuk mencegah komplikasi memang sebetulnya banyak sekali yang bisa kita lakukan, Dok. Selain tadi apa yang kita sebutkan, olahraga, kemudian tingkat stres juga harus dikendalikan, pola makan yang baik, tinggikan serat ya. Jadi kita alihkan apa yang manis-manis, gula-gula itu kita juga harus kurangi sehingga mencegah komplikasi itu jauh lebih baik daripada mengobati. Oke. Setuju banget, dokter. Memang bijaklah karena ada faktor dari penyebab diabetes dari intake makanan ya. Lifestyle juga harus dipenuhi. Ya, jangan sampai seperti tadi, dokter, awal yang manis menjadi tidak manis. Setuju ya, dok? Setuju. Oke, terima kasih, dokter. Informasinya sangat bermanfaat. Sehat selalu. Sama-sama, terima kasih. Oke pemirsa, semoga bermanfaat dan ini menjadi tips bagi kita yang mungkin pemirsa di rumah yang sudah terkena diabetes ataupun mencegah supaya tidak terkena diabetes. Nah, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles setelah yang satu ini. Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Nah, katanya kalau sudah bulan Berber, sudah mulai musim penghujan, benar nggak sih? Nah, katanya dengan peningkatan musim penghujan, dengan udara dingin ini, peningkatan terhadap nyeri sendi sering terjadi. Nah, apakah benar demikian? Saya tidak sendiri, saya bersama dengan Dr. Ida, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Apa kabar, dokter? Alhamdulillah, dokter. Sehat selalu ya? Alhamdulillah. Kayaknya sehat semua nih ya, dok? Insya Allah. Dokter, kan kita udah memasuki bulan Desember nih. Iya. Mulai musim penghujan di Jakarta dan seluruh Indonesia kayaknya rentan dengan musim dingin ya. Dan katanya terjadi peningkatan nyeri sendi. Memang ada hubungan nggak ya, dok? Musim dingin dengan peningkatan nyeri sendi ini? Baik. Memang nyeri itu adalah gejala sensasi pada seseorang yang sifatnya subjektif, gitu ya. Nyeri sendi yang lebih sering terkena adalah nyeri-nyeri yang berhubungan dengan sendi, yang lebih sering terkena adalah sendi yang berhubungan dengan beban tubuh ya, seperti misalnya lumbar, kemudian lutut, kemudian kaki, pergelangan kaki ya. Nah itu titik-titik tumpu dari tubuh manusia. Pusat gravitasi jatuh pada titik itu, dan itu memiliki kerentanan. Diri sini. Memang di musim dingin, hujan atau musim dingin itu di masyarakat tersebar pemahaman ya bahwa akan terjadi peningkatan nyeri sendi gitu ya. Memang dari penelitian mengatakan bahwa sebagian ada yang bermakna gitu ya, bahwa ada korelasi antara nyeri sendi dan perubahan cuaca musim dingin. Sebagian penelitian ada yang bilang tidak seperti itu. Namun pada musim dingin secara umum gitu ya, tubuh kita manusia itu memiliki mekanisme kompensasi untuk mentoleransi itu seperti itu. Secara general mungkin akan terjadi vasokonstriksi, kemudian menggigil, itu mekanisme yang biasa terjadi secara umum. Namun dikatakan beberapa penelitian mengatakan bahwa perubahan pada sendi itu biasanya terjadi penurunan penurunan dari fleksibilitas dari otot itu sendiri. Ini untuk yang berhubungan dengan sendi ya. Kemudian terjadi penebalan dari jaringan di sekitar sendi dan kekakuan. Itu yang biasa terjadi. Tapi ini biasanya pada cuaca ekstrim dan pada orang-orang yang memiliki riwayat nyeri kronik. Biasanya lebih terlihat gejala karena memacu juga berarti. Betul. Seperti itu ditambah dengan perubahan dari saraf juga menjadi lebih hipersensitif.
udara dingin itu sebenarnya hanya men-trigger saja. Pencetus untuk, ya? Ya, untuk orang-orang yang memiliki riwayat nyeri sendi kronik gitu ya. Kronik ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan kedua nih dokter. Katanya tekanan udara, perubahan apa ya? Barometer ya. Itu berpengaruh juga ke nyeri sendi ya? Memang ada penelitian yang mengatakan seperti itu. Itu tadi yang katanya lebih kalau barometer dan perubahan suhu lebih bermakna ketimbang jika dibandingkan dengan curah hujan, kecepatan angin, kelembapan, itu ya, barometer dikatakan lebih bermakna. Namun masih diteliti lebih jauh lagi karena dikatakan dengan perubahan barometer itu tadi terjadi penebalan pada jaringan di sekitar sendi sehingga menekan sendi yang ada di dalam. Oke, dan beresiko salah satu memiliki gangguan kerentanan. Tapi itu harus masih dalam proses penelitian ya. Lebih jauh lagi harus itu. Nah, ini mungkin pemirsa bertanya-tanya, siapa saja sih yang rentan terkena nyeri sendi ini, dokter? Yang rentan biasanya pastinya orang-orang yang memiliki nyeri kronik, biasanya proses degeneratif gitu ya, proses istilah awamnya pengapuran, ya, osteoartritis atau rheumatoid arthritis seperti itu. Itu memiliki kerentanan terjadi peningkatan nyeri sendi pada kondisi suhu yang turun ya, suhu yang rendah ya atau dingin. Kemudian orang-orang yang obesitas juga memiliki kerentanan karena kan mereka biasanya sifatnya sedentary life ya, mager ya istilahnya, males gerak gitu. Istilah awamnya lagi ngetren ya gitu ya. Kemudian orang-orang tertentu seperti misalkan juga faktor gender ya, gender juga berperan di mana wanita lebih dominan memiliki kerentanan. Karena wanita juga memiliki kerentanan untuk terjadinya osteoartritis peradangan sendi itu. Kemudian ada juga yang mengkorelasikan dengan hipersensitif atau alergi. Jadi artritis alergika. Karena pada orang-orang yang punya genetik alergi itu biasanya pada musim dingin itu terjadi hidung biasa suka bengkak ya, ada suatu inflamasi ya, seperti itu. Kemungkinan bisa terjadi di situ. Jadi ada peningkatan nyeri pada saat itu ya orang dengan itu diduga ya, seperti itu. Oke. Nah, mungkin yang pemirsa pahami di rumah kan, wah kamu rematik nih atau kamu asam urat. Nah, dengan penderita seperti ini rentan? Rentan, memiliki kerentanan. Berarti itu penyakit yang nyeri kronik. Nyeri kronik ya. Nyeri kronik memiliki peluang kerentanan untuk terjadinya peningkatan derajat nyeri. Nah, dokter, ini ada fakta mitos yang beredar di masyarakat. Nah, katanya kalau aktivitas kita atau pekerjaan kita sering berhubungan dengan basah atau air seperti nelayan, rentan terhadap rematik, otomatis nyeri sendi. Itu fakta atau mitos? Sepertinya mitos. Mitos. Ya? Kenapa, mitos. dokter? Karena kembali lagi kepada individu itu sendiri ya, orang itu sendiri. Kalau dia memiliki kualitas sendi yang baik dan otot-otot yang terlatih, biasanya nelayan itu relatif terlatih ya, seperti itu karena dia bergerak ya, mendayung dan lainnya, biasanya relatif sendinya itu memiliki kualitas yang baik. Udara dingin, kecuali kalau ekstrim ya, ekstrim baru menimbulkan gejala kakuan pada sendi itu. Kemudian kalau ada aktivitas yang salah dan berlebih, kalau nelayan biasanya mengangkat-ngangkat ya, mungkin bisa menimbulkan itu. Tapi kalau dia memiliki kualitas sendi yang bagus dengan exercise yang terlatih dan lain-lainnya, nyeri dingin itu atau tempat-tempat yang basah itu tidak menimbulkan efek. Ya, kembali lagi kepada fisik dan kondisi. Betul. Nah, benar banget, itu jangan mager ya. Betul, jangan mager. Dan memang kita percaya nelayan-nelayan di Indonesia bukan semua ya. Iya, insya Allah. Oke, nah dokter, gimana cara mengatasi nyeri yang sudah terjadi pada saat udara dingin? Mengatasi nyeri jika di musim dingin yang misalnya mau datang gitu ya, itu biasanya bisa disiasati dengan menggunakan selimut atau kaos kaki ya untuk menghangatkan daerah situ, atau mungkin bisa menggunakan bantal-bantal hangat ya seperti itu, kemudian menggunakan obat-obat oles atau kompres-kompres hangat ya dengan balon diisi cairan hangat gitu bisa ya. Kemudian bisa obat oles juga bisa kalau memang sudah nyeri gitu ya. Kemudian harus tetap exercise gitu ya, jangan males gerak itu tadi walaupun udara dingin gitu ya. Kemudian bisa juga kalau nyerinya
Nggak hilang. ekstrim hilang, mungkin dengan obat oral. Tentunya pasti harus konsultasi terlebih dahulu. Konsultasi ke dokter. Baik. Jadi memang Ada pada saat nyeri sudah tidak tertanggulangi, berlangsung lama, Nah. udah saatnya konsultasi ke dokter. Betul. Nah ini dokter, kita mungkin kasih gerakan fisik atau latihan di rumah yang bisa kita lakukan di mana saja, di rumah, di kantor, di tempat pekerjaan, supaya mencegah nyeri sendi. Ada nggak dok gerakannya? Gerakannya prinsipnya adalah fleksibilitas, kelenturan, Fleksibilitas. dan lingkup gerak sendi. Oke, Ya, kita betul. contohin dok. Seperti apa? Contohnya misalkan nyeri bahu, Bahu, yang oke. mungkin ya bahu, mungkin lingkup gerak sendi dasar bisa, ini namanya fleksi. Fleksi. Nah ini prinsipnya stretching, ini abduksi. Naik ke atas, ini targetnya 180 derajat dari posisi normal. Oke. Ya, kemudian turun, ini internal rotasi, yang ini eksorotasi. Kalau mendekati tubuh begini, abduksi namanya. Kemudian yang begini internal rotasi plus asis. Ini gerakan dasar dan ini harus terpelihara. Karena kalau suhu dingin biasa kekakuan pada semua. Tuh. Dan ini tiap hari dilakukan atau tiap Boleh, saat? Berapa setiap kali saat. sehari? Semaunya. Semaunya. Begitu ada rasa nggak nyaman, ada rasa kaku, misalnya habis kerja saja ya, kita sebagai misalnya kerja di kantor, rasa pegal setelah 2 jam misalnya di depan komputer, boleh dilakukan stretching, shoulder, dan neck, upper back. dan lain. Setuju banget. Pada tanya gerakan stretching ya. Kalau kaki stretching. gimana dokter? Mungkin gini ya? Iya, betul. Lingkup gerak sendi. Terus gini ya? Lurus, tertekuk lurus. Kemudian begini. Kemudian kalau untuk otot betis biasanya dengan begini. Pergelangan kakinya. Kalau betis gini? Iya, betul. Seperti itu. Oh, oke. Ya, insya Allah sehat. Sehat ya? Tips supaya kita terhindar dari nyeri sendi, untuk yang muda mungkin harus gaya hidupnya ya, dengan exercise rutin, kemudian makanan tertentu supaya jangan kegemukan gitu ya. Itu juga penting karena kegemukan juga menyebabkan beban sendi gitu ya. Kemudian pada saat musim hujan gitu ya, kalau misalkan nyeri, punya riwayat nyeri, mungkin dengan minuman-minuman yang bisa menghangatkan seperti teh hijau, mungkin ada jahe dan sebagainya, itu untuk menghangatkan tubuh seperti itu ya. Itu yang bisa kita lakukan di rumah. Kemudian exercise tetap di ini, kemudian latihan rutin. Jika nyeri berkelanjutan dan hebat harus dikonsultasikan. Seperti itu ya. Oke. Jadi yang dipetik adalah memang pola lifestyle sangat penting di sini. Betul. Ya, Betul. seperti olahraga rutin, pergerakan, pergerakan, dan jangan lupa selfie stretching di dalamnya ya. Kemudian Gitu. aktivitas yang salah mungkin dan berlebihan itu juga harus dikendalikan. Gitu. Oke. Dengan ergonomi posisi kalau bekerja dan lain-lain. Iya. Dokter, terima kasih banyak. Sehat selalu ya. Insya Allah. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, saksikan kami sesaat setelah yang satu ini.